Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Saldanha dengan NIM 2020010132. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran fikih dengan KD 7 semester genap kelas 7 MTS, sholat jamak dan qashar. Selanjutnya, pengertian sholat jamak. Jadi, sholat jamak itu mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Jika pelaksanaan dua sholat itu di waktu sholat yang pertama, maka disebut jamak takdim. Jika pelaksanaan sholat fardunya di waktu sholat yang kedua, maka disebut jamak takhir. Jadi menjamak sholat itu diringkas. Nah, misalnya dari zuhur ke asar, jadi diringkas jadi dua rakaat. Selanjutnya ada syarat sholat jamak, berpergian dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi untuk mengqashar sholat. Jika syarat-syaratnya membolehkan sholat, qashar terpenuhi, maka juga memperbolehkan menjamak sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Kapankah kita diperbolehkan menjamak sholat? Dalam kondisi hujan yang deras, turunnya salju, dan cuaca sangat dingin juga termasuk syarat memperbolehkannya menjamak dan sholat fardu loh. Jadi tetapi hukum boleh hanya berlaku pada jamak takdim dan tidak boleh menjamak takhir. Selain itu, hukum boleh juga bagi umat Islam yang melaksanakan sholatnya di masjid secara berjamaah, tidak di rumahnya masing-masing. Nah, di sini ada dasar hukum sholat jamak. Pertama, ada hadis Nabi SAW dari Mu'adz bin Jabal, bahwasannya ketika Nabi SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya, beliau SAW melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Jadi, sama saja diringkas. Yang kedua ini ada hadis Nabi SAW. Anas mengatakan, jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu sholat asar. Setelah itu beliau SAW akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat, yaitu zuhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih dulu condong ke barat, maka beliau SAW akan lebih dulu sholat zuhur, baru kemudian menunggang untanya. Nah, yang terakhir ada hadis riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara menjamak, sholat maghrib dan isya dengan cara menjamak tanpa ada rasanya takut dan tidak dalam keadaan perjalanan. Imam Malik berkata, saya berpendapat bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan hujan. Nah, di sini ada tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim. Nah, niat jamak takdim ini, Bismillahirrohmanirrohim, usolli faradhu dhuhri arba'a rokaatin majmu'an bil asri jama'a taqdimi ma'muman imaman lillahi ta'ala. Nah, ini untuk zuhur ke asar. Jika ke maghrib dan jika maghrib dan ke isya gitu. Usolli faradhul maghribi arba'a ra'atin majmu'an bil isya'i jam'a taqdimi gitu. Nah, yang kedua, tertib yang berarti harus dimulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Yang ketiga, bersambung, yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Waktu jeda antara dua sholat paling lama sama dengan baca iqomah. Yang keempat, perjalanan atau berpergian belum sampai pada tempat yang dituju. Yang kelima, pada saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua sholat. Yang terakhir,
ada meyakini syarat sah dan rukun sholat yang pertama telah dipenuhi. Nah, di sini ada tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli faradul duhri arba'a raq'atin majmu'an bil asri jama'at takhiri ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kalau mau maghrib ke isya tinggal ganti aja ya. Usolli fardul maghribi. Nah, pas arba'a raq'atin majmu'an bil isya'i. Nah, yang kedua ada perjalanan masih berlangsung hingga memasuki sholat yang kedua. Yang terakhir, niat menjamak baik dalam bentuk takdim maupun jamak takhir harus dilakukan pada sholat yang pertama. Kita tidak diperbolehkan berniat menjamak takhir sholat zuhur dan asar di waktu pelaksanaan sholat asar. Dan menjadi perkara yang harus diperhatikan adalah waktu lamanya. Selanjutnya yaitu tentang sholat qashar. Sholat qashar menjamak sholat adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang dapat diqashar meliputi sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Sedangkan mengqashar sholat maghrib dan subuh itu tidak diperbolehkan ya. Nah, di sini ada 9 syarat diperbolehkannya sholat qashar. Yang pertama, tujuan berpergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan dan diperbolehkan atau mubah. Yang kedua, jarak tempuh berpergian adalah 48 mil Hasyimiyah jika dihitung dengan waktu. Yang ketiga, hukum boleh mengqashar ketika telah keluar dari wilayah administratifnya. Yang keempat, sholat yang diqashar bukan sholat yang berstatus hutang, tetapi harus sholat pada waktunya. Yang kelima, berniat mengqasharkan sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat harus tetap terjaga ketika di tengah ragu apakah qashar atau sholat sempurna, maka wajib menyempurnakan sholatnya. Yang keenam, jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmum kepada imam yang sholat tanpa qashar. Yang ketujuh, mengetahui syarat-syarat mengqashar sholat bukan hanya sekedar ikut-ikutan. 8. Meyakini masih belum sampai tujuan. 9. Daerah yang menjadi tempat yang luas. Nah, di sini juga ada hukum sholat qashar. Di surat An-Nisa ayat 101, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takuti serang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di sini juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar. Begitu saja penjelasan dari saya tentang sholat jamak dan qashar. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf kalau banyak salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.